Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini nih kita bakal lihat gimana ide-ide ekonomi perilaku yang kadang kesannya abstrak gitu ya, ternyata muncul banget di dunia nyata. Iya, memengaruhi keputusan bisnis sehari-hari. Betul, terutama soal harga, promosi yang sering Anda temui sebagai konsumen. Sumber kita kali ini bab 13 dari Misbehaving, isinya cerita-cerita menarik soal perusahaan, gimana mereka bergulat sama strategi ini. Ada yang berhasil, ada yang kurang mulus lah ya. Iya, misi kita yaitu membedah contoh-contoh ini, lihat apa sih salah kaprah yang terjadi di dunia nyata ini. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Kita awali dari studi kasus yang cukup terkenal dari sumber Anda, Resorski Greek Peak. Mereka punya masalah klasik nih. Gimana naikin harga tiket tanpa bikin pelanggan kabur kan? Itu masalah banyak bisnis. Persis. Strategi amalnya sih kedengeran logis ya. Naikkan harga pelan-pelan, terus tingkatkan juga pengaramannya, biar kenaikan harga terasa wajar. Masuk akal. Salah satu langkahnya, kecil, tapi menurut saya cerdik. Mereka hapus biaya tambahan $1 buat lintasan balap slalom. Cuma $1. Iya, cuma $1. Kedengarannya kan sepele banget ya. Tapi coba deh bayangin, Anda lagi di gunung, pakai sarung tangan tebel, dingin-dingin gitu, mesti keluarin uang $1. Repot ya? Repot. Nah, nyilangin gangguan kecil kayak gini, ternyata bisa bikin harga tiket yang lebih tinggi jadi lebih diterima. Persis. Ini menarik banget. Ini bukan cuma soal nilai intrinsik dari main skinya itu sendiri. Penghapusan biaya $1 itu nyentuh apa yang kita sebut biaya gangguan, nuisance cost. Oke. Biaya gangguan. Iya. Gangguan kecil, nilainya mungkin rendah, tapi bisa ganggu kenikmatan keseluruhan. Nah, yang lebih dasar lagi, ini kaitannya sama utilitas transaksi. Utilitas transaksi. Istilah kunci nih kayaknya. Ini soal kepuasan atau justru ketidakpuasan yang Anda rasain dari transaksi itu sendiri, lepas dari nilai barang atau jasanya ya. Jadi, ngilangin gangguan kecil, perbaiki pengalaman, itu bisa naikin persepsi deal yang Anda dapat. Oh, jadi harga yang lebih tinggi pun rasanya jadi lebih oke gitu ya? Bisa jadi. Atau paling nggak terlalu terasa negatifnya. Menarik, menarik. Soal persepsi deal ini penting. Dan Greek Peak ini nggak berhenti di situ. Mereka ada inovasi lagi. Paket 10 tiket, 10 packs. Yang diskonnya gede itu ya? Betul, diskonnya signifikan, 40%. Ini laku keras banget, terutama buat pemain ski lokal. Kenapa ya bisa sesukses itu? Kayaknya ada beberapa lapisan psikologi di sini. Pasti. Yang paling jelas sih ya diskon 40% itu sendiri. Itu kan ngasih utilitas transaksi yang tinggi banget. Rasanya dapat deal bagus, merasa pinter gitu kan? Betul sekali. Utilitas transaksi dari diskon gede itu emang kuat. Tapi ada lagi loh. Paket ini juga manfaatin efek decoupling, pemisahan. Decoupling maksudnya gimana tuh? Jadi, momen sakitnya pas bayar, kan beli paketnya di awal tuh. Itu dipisahin dari momen senangnya pas pakai tiket, pas main ski. Oh, jadi pas kita mau main ski, udah nggak berasa bayar lagi gitu? Iya, setelah paketnya kebeli, tiap kali datang ke gunung rasanya kayak main ski gratis. Rasa sakit bayarnya udah lewat, udah lama di belakang. Wah, iya juga ya. Dan ini nyambung banget sama cara kerja akuntansi mental kita, kan? Itu dia. Pembelian paket itu kayaknya masuk ke pos anggaran rekreasi di kepala kita. Mungkin jadi kayak investasi buat seneng-seneng nanti. Betul. Begitu uangnya keluar, nah pas kita mau mutusin main ski, biaya perkunjungannya itu udah dianggap sangkos ya. Biaya hangus gitu, secara mental. Tepat. Dan itu malah jadi pendorong. Justru jadi pendorong. Gimana tuh? Ya karena mikirnya, sayang nih tiketnya nggak dipakai, kan udah bayar. Jadi malah lebih termotivasi buat sering pergi. Paket ini juga bisa jadi semacam alat komitmen. Alat komitmen buat yang emang niatnya mau sering main ski gitu ya? Iya, biar niatnya kesampaian. Jadi konsep-konsep ini, akuntansi mental, decoupling, persepsi biaya hangus, itu kerja barengan di sini. Oke. Uang yang udah keluar buat paket itu rasanya hilang dari kas harian. Udah dialokasiin buat ski. Jadi pas mau mutusin pergi ski lagi, nggak dibandingin sama harga tiket harian. Tapi sama perasaan rugi kalau tiketnya nggak dipakai. Nah, kalau investasi awalnya hangus, ini nunjukin gimana perusahaan bisa loh ngerancang penawaran yang nyambung sama cara kita mikir sebagai manusia. Manusia yang punya emosi bias. Betul.
Bukan econs, istilahnya Taylor kan, buat model manusia super rasional di teori ekonomi klasik yang selalu ngitung untung rugi doang. Menarik banget gimana misain waktu bayar sama waktu pakai bisa ngubah cara kita ngerasain biaya. Tapi ada lagi nih strategi Greek Peak soal harga di awal musim. Oke, gimana tuh? Pemilik sebelumnya namanya All punya cara unik. Dia sering kasih diskon dadakan gitu di kasir. Tergantung kondisi salju atau mungkin mood dia kali ya. Haha, wah unik juga. Semacam penjualan rahasia. Tapi ternyata ini kurang efektif. Kenapa coba? Mungkin karena yang datang awal musim itu udah niat banget ya. Nah, itu dia. Yang datang awal musim itu biasanya fans berat, die-hard fans, yang emang udah rela bayar harga penuh. Diskon kejutan gitu malah, yang ngurangin pendapatan potensial mereka. Betul, itu contoh klasik ngasih diskon ke orang yang sebenarnya nggak butuh diskon itu buat beli. Sayang kan? Iya? Terus strategi barunya gimana? Jauh lebih cerdik menurut saya. Gimana tuh? Pelanggan tetap bayar harga penuh buat hari itu, sesuai ekspektasi mereka. Tapi sebagai gantinya, mereka dapat kupon diskon. Bisa sampai 50% tergantung berapa banyak lift yang buka. Kupon diskon untuk kunjungan berikutnya ya? Betul, untuk kunjungan berikutnya. Menurut Anda kenapa ini lebih baik? Dari sisi pelanggan, pasti seneng ya. Udah siap bayar penuh, dapat bonus buat nanti. Rasanya kayak dapat hadiah. Utilitas transaksinya positif. Iya kan? Terasa murah hati gitu resornya. Dan dari sisi bisnis, ini pinter. Kupon itu jadi insentif kuat buat balik lagi. Mendorong kunjungan berulang. Dan potensi pengeluaran tambahan juga kan, mungkin makan siang atau apa gitu. Pasti. Ada cerita lucu nggak di sumbernya soal kupon ini? Ada. Jadi katanya nih, bahkan pelanggan yang udah punya 10 packs. Yang notabene kunjungan berikutnya udah gratis. Iya, mereka tetap aja antusias, minta kupon diskon itu buat kunjungan berikutnya lagi. Hahaha, luar biasa ya daya tarik psikologis kupon itu. Padahal secara logika nggak terlalu ngaruh buat mereka. Ini nunjukin banget kuatnya efek kupon itu. Strategi kupon ini emang cerdas karena beberapa hal. Pertama, dia ngelola ekspektasi pelanggan. Nggak kecewa bayar penuh, malah senang dapat bonus. Kedua, insentifnya buat perilaku masa depan, buat datang lagi. Bukan cuma motong harga hari itu. Yang mungkin toh udah pasti beli ya. Betul. Ketiga, ini ngindarin perasaan rugi buat resortnya, karena ngasih diskonnya buat penjualan yang belum pasti terjadi. Contoh bagus gimana timing dan framing diskon bisa lebih efektif daripada sekedar potong harga. Tapi ada risikonya nggak sih pelanggan jadi terlatih nunggu kupon terus? Nah, itu pertanyaan bagus. Mungkin aja. Makanya strategi kayak gini perlu dievaluasi terus-menerus, dilihat dampaknya jangka panjang. Oke, masuk akal. Sekarang kita geser yuk dari gunung salju ke industri yang beda banget. Otomotif di Amerika pertengahan 70-an. Wah, loncat jauh nih. Iya, waktu itu pabrikan mobil kayak GM, Chrysler itu lagi pusing sama tumpukan inventaris mobil nggak kejual. Sumber Anda nyebutin ini sebagian gara-gara efek psikologis dari pencabutan kontrol harga era Nixon sebelumnya. Oh, ya. Gimana tuh hubungannya? Jadi, pas kontrol harga dicabut, harga mobil kan naik. Nah, kenaikan harga ini dirasain menyakitkan banget sama konsumen. Bikin utilitas transaksi jadi negatif banget. Oke. Jadi orang malas beli mobil karena kenaikan harganya terasa nggak adil gitu ya? Kurang lebih gitu. Terus, Chrysler datang bawa ide promosi baru, rebate, uang kembali. Ya, rebate. Ini fenomenal banget waktu itu. Pertanyaannya kan, kenapa nggak sih cek $300 setelah beli mobil seharga katakanlah $14.800, itu lebih menarik daripada langsung aja potong harga jadi $14.500 di depan. Padahal secara ekonomi murni, potongan harga langsung kan lebih enak ya, bayarnya lebih dikit di muka. Justru itu, tapi kok rebate lebih nendang? Nah, ini dia nih, kuncinya. Ternyata, potongan $300 yang kayak larut gitu di harga belasan ribu dolar, itu rasanya kecil. Mungkin cuma 2% kan? Nggak terlalu berasa ya? Tapi dapat cek fisik, ada tulisannya $300, beberapa minggu setelah beli mobil, itu rasanya kayak bonus terpisah, kayak dapat uang kaget, hadiah gitu. Nah, ini balik lagi ke akuntansi mental tadi. Iya kan? Betul, rebate itu diprosesnya di akun mental yang beda. Harga mobil masuk ke akun pengeluaran gede. Sementara cek rebate $300 masuk ke akun rejeki nomplok atau bonus.
Rasanya kayak dapet duit, bukan cuma hemat. Persis. Ini juga soal framing. Pembingkaian penawarannya. Beli mobil X, dapatkan kembali $300. Itu punya daya tarik emosional yang beda dari sekedar mobil X sekarang harganya $14.500. Padahal nilainya sama aja. Atau malah, Nah, ini yang paling nunjukin kekuatan psikologinya. Di banyak tempat, pajak penjualan itu dihitungnya dari harga sebelum rebate. loh, jadi secara finansial murni, rebate $300 itu malah sedikit lebih buruk dong daripada potongan harga $300. Sedikit lebih buruk. Tapi tetap aja lebih populer. Ini bukti telak gimana persepsi, cara penawaran dibingkai, itu bisa ngalahin hitung-hitungan rasional Anda. Luar biasa ya, framing bisa ngalahin logika finansial murni. Ini jadi nyambung ke cerita pengalaman penulis sumber Anda, Richard Thaler, pas jadi konsultan buat General Motors, GM. Oh, yang soal promosi bunga rendah itu ya? Betul. GM waktu itu baru aja sukses gede banget sama promosi pinjaman berbunga sangat rendah, misalnya 2,9%. Itu ternyata dampaknya lebih dahsyat dari program rebate mereka sendiri buat dongkrak penjualan. Mobil laku keras. Pasti seneng banget ya GM? Pasti. Nah, Thaler sebagai ekonom perilaku, ya penasaran dong. Dia nanya ke petinggi pemasarannya GM kan? Pertanyaan yang sebenarnya logis banget. Iya, dia nanya, siapa nih yang tanggung jawab nganalisis kenapa promosi pinjaman ini bisa sukses banget? Pembelajaran apa yang diambil? Terus rencana promosi berikutnya apa berdasarkan analisis data sukses ini? Mengingat ini promosi nilainya ratusan juta dolar, ya wajar dong nanya gitu. Pasti ada tim khusus lah yang mikirin. Nah, ternyata nggak ada. Jawabannya, kata Thaler, cuma tatapan kosong dari para wakil presiden pemasaran di sana. Serius? Nggak ada yang ditugasin khusus? Nggak ada. Nggak ada seorang pun yang secara spesifik ditugasin buat nganalisis kesuksesan besar mereka sendiri atau ngerencanain langkah berikutnya secara sistematis pakai data. Bayangin. Waduh, promosi super sukses gitu tapi nggak ada yang benar-benar tahu kenapa bisa seefektif itu atau gimana cara ngulanginnya secara strategis. Aneh kan? Ini bukan lagi salah kaprah di level konsumen perorangan ya, tapi udah di level organisasi raksasa. Lebih dari sekedar kaget sih. Ini nunjukin gejala misbehaving yang sistemik gitu dalam pengambilan keputusan di perusahaan besar. Jadi keputusan gede gitu bisa jadi cuma berdasarkan. Ya bisa jadi karena intuisi, bisa karena tekanan pasar, ikut-ikutan pesaing aja lah, atau bahkan cuma keberuntungan, tanpa ada evaluasi mendalam soal mekanisme psikologis di baliknya. Kenapa bisa gitu ya di perusahaan sebesar GM? Macam-macam alasannya mungkin. Birokrasi yang kaku, mentalitas, kalau nggak rusak ngapain dibenerin. Atau ya sesimpel karena nggak ada yang ngerasa analisis kayak gitu tuh tugas mereka. Wah, Ini pengingat kuat sih, kalau organisasi pun seringkali nggak bertindak kayak ikons yang rasional dan optimal. Mereka juga bisa salah kaprah dalam skala gede. jadi pelajaran dari Resorski sampai raksasa otomotif ini dalam juga ya. Kita lihat gimana konsep kayak utilitas transaksi, terus akuntansi mental, efek biaya hangus, decoupling, framing, itu semua bukan cuma teori di buku, Bukan sekedar teori akademis. tapi alat atau mungkin jebakan psikologis yang nyata banget dalam keputusan ekonomi kita, baik pas kita jualan maupun pas kita beli. Betul. Ini bukan cuma trik marketing murahan, tapi pemahaman fundamental tentang gimana kita, manusia, sebenarnya bikin keputusan. Dan pemahaman ini kayaknya bisa jadi pedang bermata dua ya. Nah, itu dia. Di satu sisi, bisa dipakai buat tujuan baik. Misalnya, ngerancang program tabungan yang lebih efektif, manfaatin bias kita. Kayak program Save More Tomorrow yang juga dibahas Thaler kan? Atau bantu kita bikin pilihan yang lebih sehat. Oke. Tapi di sisi lain, ya pemahaman yang sama persis ini bisa dipakai buat dorong Anda beli lebih banyak dari yang Anda butuhin. Atau bayar lebih mahal dari yang seharusnya. Cuma karena penawarannya dibingkai dengan cara tertentu yang ya neken tombol psikologis Anda. Kayak penawaran terbatas, diskon besar, gratis ongkir, gitu ya. Persis. Semua itu dirancang dengan pemahaman soal bias-bias ini. Ini benar-benar negasin pentingnya kita sadar diri ya sebagai konsumen. Banget. Kesadaran diri itu kunci. Jadi, sebagai penutup nih, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan. Lain kali Anda tergoda sama sebuah promosi, atau pas lihat label harga, coba deh berhenti sejenak. Tahan dulu ya. Iya, tanya ke diri sendiri. Ini saya respons ke nilai asli barang atau jasanya, atau saya lagi dipengaruhi sama cara penawarannya dibingkai?
sama diskon presentasinya yang kelihatan gede, sama perasaan rugi kalau nggak beli sekarang, sama hadiah yang ditawarin. Coba analisis diri sendiri ya. Coba deh, perhatiin juga bisnis langganan Anda, gimana mereka nerapin prinsip-prinsip ini. Ada nggak salah kaprah menarik dalam strategi harga atau promosi yang Anda lihat di sekitar Anda sekarang setelah kita bahas ini? Pertanyaan menarik untuk diamati di kehidupan sehari-hari. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.